Salam kegerakan orang muda. Senang bisa bertemu kembali dengan Teen dan Youth gabung ya di acara Midweek episode minggu kali ini. Untuk pertemuan malam hari ini, temanya adalah Here I Am. Ada hal yang melatar belakangi kenapa judulnya jadi Here I Am ya. Ada begitu banyaknya tantangan orang muda di era sekarang ini. Begitu banyaknya tantangan, mulai dari kegiatan sekolah yang banyak, kegiatan kuliah yang banyak, tawaran kesenangan yang lalu lalang di depan orang muda, baik lewat aplikasi atau situs-situs, bahkan dengan banyaknya tidak diminta situs-situs pornografi masuk ke laman-laman setiap anak muda. Pergaulan bebas yang sekarang ini tidak nyata-nyata karena banyak jalur-jalur pribadi yang sangat tidak bisa didetek, tidak bisa diketahui oleh banyak orang. Tekanan pergaulan yang berefek bully, tekanan diskriminasi dikarenakan minoritas, tekanan ekonomi orang tua yang membuat kena imbas anak-anak. Ya, hal ini yang mendorong saya terus ingin mengingatkan orang muda akan panggilan Tuhan. Apapun tantangannya, apapun keadaannya di era setiap orang muda saat ini, kegerakan harus terjadi di orang muda. Orang muda harus bangkit, bukan hanya untuk menyelamatkan dirinya, tetapi lewat hidupnya menyelamatkan orang muda yang lain. Jadi ini yang melatar belakangi saya ingin sekali kita temanya adalah Here I Am. Kenapa dan bagaimana? Mari simak pembahasannya ya. Mari kita sama-sama buka kebenaran firman Tuhan Yohanes 15 ayat 16 sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu bisa oke. Tetapi tunggu ya, saya ulangi lagi ya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang siapa yang bisa melihatnya, semua orang yang lain. Ya, baik. Dari ayat ini ada 3 hal penting yang saya catat, yang saya bawa ke konteks kita ya, yaitu dari ayat ini. Yang pertama, next. Ya, 3 hal penting dalam ayat ini. Ya, yang pertama, Tuhan pilih orang muda. Ya. Yang kedua, kerinduan Tuhan, orang muda tidak diam di eranya. Orang muda tetap berbuat sesuatu untuk menyelamatkan angkatannya. Lalu yang ketiga, Tuhan rindu orang muda memperhatikan keselamatan orang lain. Saya minus dulu ya. Oke. Lalu itulah tadi yang di ayat Yohanes 16 dan 16 ayat 17. Tuhan panggil orang muda, Tuhan mau orang muda tidak tinggal diam, tetap berbuat sesuatu di keadaan apapun di eranya. Lalu Tuhan rindu orang muda juga bergerak, bukan saja memperhatikan dirinya sendiri, tetapi memperhatikan orang lain juga. Itulah kerinduan Tuhan atas orang muda. Lalu bagaimana orang muda bisa menggenapi kerinduan Tuhan? Ada 3 hal yang harus menjadi perhatian orang muda. Yang pertama, orang muda menyadari
betapa besarnya kasih Tuhan. Saya mau kasih tahu, orang-orang muda yang di luar dari Tuhan, maka yang berkuasa dalam hidupnya adalah di luar Tuhan. Bisa dunia ini, bisa dirinya sendiri, atau apa saja yang menduduki hatinya. Maka ruang bagi Tuhan tidak mengisi hatinya. Jadi orang muda yang di luar Tuhan tidak bisa merasakan kasih Tuhan. Jadi orang-orang muda harus menyadari dengan benar kasih dan pengorbanan Yesus di kayu salib. Orang muda harus menerima Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Jadi orang muda tidak merasa kematian Yesus itu hanya sebagai kematian bagi semua orang. Tetapi dia harus merasakan bahwa kematian Yesus adalah harga yang mahal yang Tuhan berikan kepada kita. Coba kita lihat ayatnya ya. Next. Yesaya. Di Yesaya 53 ayat 5 dikatakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Lihat di sini, kejahatan, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Apa yang harusnya itu ditimpa kepada kita, ganjaran yang harus kita tanggung dikarenakan dosa yang kita perbuat, itu menjadi bagiannya Tuhan untuk menyelamatkan kita. Jadi betapa Tuhan mencintai kita, betapa kita dicintai, betapa kita dihargai, betapa kita bernilainya, sampai Yesus mau mati bagi kita. Jadi orang muda tanpa dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, menjadi pilihan yang menduduki hatinya, menjadi Tuhan dan Raja dalam hidupnya, dia tidak akan terkoneksi dengan apa yang menjadi kepentingan Tuhan. Jadi yang pertama, bagaimana kita bisa memperhatikan kerinduannya Tuhan. Yang pertama, orang muda harus merasakan Tuhan mengasihi dirinya. Itu yang pertama. Dan menjadikan Tuhan sebagai juru selamat pribadinya. Yang kedua, orang muda harus hidup dalam kebenaran. Orang muda yang sudah hidup di dalam Tuhan, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi, dia harus meninggalkan kehidupan lamanya atau kebiasaan lamanya. Dia harus membangun kesadaran baru bahwa sejak dia terima Yesus, hanya Yesuslah yang harus disenangkan. Bukan lagi yang lain. Bahkan di Filipi 3 ayat 8 dikatakan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Yesus Kristus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Setiap orang muda harus berani meninggalkan kehidupan lamanya dan kebiasaan lamanya setelah dia di dalam Yesus. Hanya ada satu pribadi yang mengisi ruang hatinya, yaitu Yesus. Orientasinya hanya menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika dia bertemu dengan kebenaran, dia menaklukkan dirinya kepada kebenaran untuk menunjukkan kasih kepada Tuhan. Jadi kalau orang muda melakukan kebenaran itu bukan karena hukum, bukan karena memantas-mantasin diri,
Bukan, tetapi untuk menunjukkan bahwa orang muda mengasihi Tuhan dengan cara menaklukkan dirinya pada kebenaran. Kalau dia sudah ada di dalam Tuhan, lalu dia masih melakukan dosa lagi, artinya dia berhenti mengasihi Tuhan. Jadi yang kedua, bagaimana orang muda bisa memperhatikan kepentingan Tuhan, kerinduan Tuhan, yaitu dia harus hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran, menaklukkan dirinya kepada kebenaran. Dia melakukan kebenaran untuk menunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Semakin dia mengasihi Tuhan, semakin dia rindu setiap kebenaran terjadi dalam hidupnya. Semakin lagi dia mengasihi Tuhan, semakin lagi kebenaran menguasai hidupnya. Jadi dia melakukan kebenaran, melakukan yang baik, melakukan apa yang berkenan, melakukan yang menyenangkan orang banyak, menyenangkan orang tua. Semuanya itu dilakukan karena kasihnya kepada Tuhan. Dia meninggalkan kebiasaannya, dia meninggalkan kemalasannya, dia meninggalkan keduniawiannya, dia meninggalkan hobi-hobinya yang tidak menguntungkan apa-apa, malah menghabiskan waktunya. Dengan rela dia tinggalkan semua itu karena kasihnya kepada Tuhan. Karena dia paham Tuhan sudah menyelamatkan dia dari dosa. Dan ketika dia sadar itu, ada satu pribadi yang harus disenangkan dalam hidupnya untuk menunjukkan bahwa orang muda mengasihi Tuhan. Dengan cara dia tinggal terus dalam kebenaran, tinggal terus dalam kebenaran. Setiap kebenaran yang sampai kepada dia itu menjadi kehidupannya. Setiap kebenaran yang sampai kepadanya menjadi kehidupannya. Dia semakin mengasihi Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Semakin dia mengasihi Tuhan, semakin dia hidup di dalam kebenaran. Kalau dia pilih lagi untuk dia jatuh di dalam dosa, dia sama dengan berhenti mengasihi Tuhan. Lalu yang ketiga, terpanggil menjadi saksinya. Tuhan memanggil, kita terpanggil. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Setelah orang muda menerima kasih dari Tuhan, lalu orang muda menaruh Tuhan sebagai pribadi yang menduduki hatinya, lalu orang muda menghidupi setiap kebenaran untuk menunjukkan kasihnya kepada Tuhan yang ada di dalam hatinya, yang menyertai hidupnya. Lalu dia siap menjadi representatifnya Tuhan. Lewat hidupnya, Tuhan dimuliakan. Dia siap bercahaya di depan banyak orang. Bukan semata-mata untuk dibilang hebat, bukan untuk dibilang luar biasa, tapi semata-mata dia siap, dia harus menjadi terang, di mana terang itu akan menyingkirkan kegelapan, di mana terang itu akan menjadi pusat perhatian, tetapi semata-mata bukan dia yang dielu-elukan, tetapi pribadi yang ada di dalam dirinya, itu yang terceritakan lewat hidupnya. Jadi orang muda, engkau harus berprestasi. Orang muda, engkau harus ada di gunung-gunung. Engkau harus ada di puncak-puncak prestasi. Engkau harus ada di tempat-tempat di mana orang lain bisa melihat Tuhan lewat hidupmu. Engkau tidak boleh menjadi orang yang biasa-biasa, tapi engkau harus berlari-lari di mana engkau ditetapkan Tuhan menjadi kepala, bukan ekor, menjadi anak panah yang melesat tepat kepada sasaran. Orang-orang muda yang tidak pernah ada di tahun kering, selalu ada pertolongan di setiap musim dalam hidupmu.
Itu yang Tuhan mau. Yang itu yang bisa kita perbuat untuk menjawab kerinduan Tuhan. Jadi orang muda, apa yang bisa dibuat oleh orang muda untuk menjawab kerinduan Tuhan, untuk menggenapi kerinduan Tuhan? Orang muda harus merasakan kasih Tuhan. Orang muda harus tinggal dalam kebenaran. Orang muda harus siap menjadi saksinya Tuhan. Lewat hidupmu, engkau bersaksi ada satu pribadi yang dahsyat dalam hidupmu. Next. Tuhan rindu banyak orang muda diselamatkan. Kerinduan kita, Tuhan yang jawab. Kerinduannya Tuhan terhadap teen dan youth, maka orang-orang muda yang jawab. Tuhan cari orang muda yang mau dengar panggilan dan jawab kerinduannya. Untuk segala keterbatasan, ada penyertaan Tuhan yang sempurna. Ingat, tadi Yohanes 15 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Jadi siapapun engkau orang muda hari ini, apapun yang sekarang sedang terbatas dalam engkau, ingatlah Tuhanlah yang memanggil engkau. Ada penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan ketika Tuhan memanggilmu, are you ready, teen and youth, to God calling? Maka orang muda bisa berkata, yes, here I am. Ya, jadi itu yang dimaksud daripada ini aku Tuhan. Jadi itu yang bisa dibagikan. Jadi apapun keadaannya, apapun kondisinya di eramu, ada begitu banyak yang menarikmu menjatuh kepada menjadi orang-orang yang dibawa oleh arus dunia ini. Tapi Yohanes 15 ayat 16 katakan, Allah memanggil orang muda untuk tidak diam. Orang muda terus memperbesar kapasitas. Orang muda terus mendengar panggilan Tuhan. Orang muda memperhatikan keselamatan orang muda lainnya. Genapi kerinduan Tuhan dengan jadikan Tuhan penguasa tunggal dalam hidupmu. Jangan hidup sama lagi dengan sebelum engkau di dalam Tuhan. Bayar harganya kalau engkau harus mengganti cara-cara hidupmu dengan cara-cara kebenaran. Lakukan itu bukan seperti hukum, tetapi lakukan itu sebagai kasihmu kepada Tuhan. Lalu siap menjadi saksi Tuhan, menjadi representatifnya Tuhan dimanapun engkau berada. Di rumah, di sekolah, di gereja, engkau menjadi pribadi yang satu, menjadi pribadi yang sama. Dimanapun kau ada, dimanapun Tuhan tempatkan engkau, engkau tetaplah saksi Kristus. Lewat perkataanmu, lewat perbuatanmu, lewat prestasimu, lewat apa yang Tuhan percayakan kepadamu, Tuhan dimuliakan. Dan lewat apa yang terjadi atas hidupmu, banyak orang dibawa kepada Tuhan. Itu yang saya bisa bagikan kepada setiap kita. Jadi mari setiap orang muda, siapkan dirimu, dengar panggilan Tuhan, siapkan hatimu, biar firman Tuhan menguasai hatimu dan pikiranmu, dan jangan takut atas keterbatasanmu, sebab Tuhan sudah memperhitungkan semuanya. Baik, saya akan bisa dikembalikan ke view semuanya aja. Ke semua viewernya. Host bisa bantu untuk ke semuanya saja bisa terlihat.
Oke. Baik. Saya ingin bertanya kepada tidak terlalu kenal ya, tapi nggak apa-apa, kepada Jason aja deh yang kelihatan. Jason, apakah berkat yang Jason dapat dari apa yang disampaikan? Ya, pastinya dapat banyak berkat yang luar biasa, di mana ya kita jadi sadar bahwa sebenarnya kita ini bukan pilihan kita mau jadi pengikut Kristus, tapi sebenarnya bahwa Tuhan itu telah memilih kita dari awal untuk membiarkan kita tinggal dalam kebenarannya dan menjadi representatif, menjadi pemenang dalam kehidupan kita untuk menyebarkan kebenaran dan firman Tuhan kepada setiap orang. Yes, ya baik. Saya bisa minta kepada di sini ada Devina mungkin. Devina, kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Karena nggak ngelihat ini ya, nggak ngelihat wajahnya ya. Jadi atau yang ada di sini, apakah Omah Lukis adalah yang main bass siapa? Aku lupa. Oke, baik. Omah Lukis itu Bu Ani. Oke, Daniel, ya. Oke, ya saya tidak terlalu kenal di sini ya. Jadi baik, mari semuanya anak muda ya. Jadi apapun kondisimu hari ini, mungkin kita banyak tantangan. Saya tahu bahwa banyak sekali tantangan orang muda untuk sekarang ini. Jadi ada satu hal, ketika kita sudah menerima Yesus di dalam diri kita, kita harus menyadari bahwa ada satu pribadi yang bersama-sama dengan kita. Jadi kalaupun kita melakukan sesuatu, jangan kita rasakan sebagai banyak orang bilang susah jadi anak Tuhan. Ketika orang masih mengatakan susah jadi anak Tuhan, artinya dia harus kembali kepada poin pertama. Penerimaannya akan kasih Tuhan itu bisa jadi dia belum menerima dengan baik. Setiap orang yang sudah merasa hidupnya ditebus oleh Tuhan, maka dia akan merasakan bahwa betapa berharganya, betapa beruntungnya, betapa dia merasakan bahwa terhormatnya. Sampai Tuhan mau menukar hidupnya dengan harusnya kita yang mati. Gitu. Ya. Jadi orang muda, jadi kalau engkau juga orang-orang muda yang melayani orang-orang muda lain, kalau ada orang-orang yang tidak punya ketertarikan dengan hal-hal rohani, atau kita sedang berbicara hal rohani, dia tidak punya ketertarikan. Tadi poin 1 saya bilang, ada orang-orang yang tidak memperhatikan kepentingan Tuhan adalah karena dia belum di dalam Tuhan. Kalau dia belum di dalam Tuhan, mungkin yang kita harus perhatikan kepada orang muda ini adalah harus disampaikan bahwa ada satu pribadi yang sangat mengasihi dia, yang mau mengeluarkan dia dari kebinasaan, yaitu Kristus, yaitu Yesus, yang mau mati di kayu salib bagi dia. Sehingga seorang muda, kalau orang muda sudah memiliki pemahaman yang benar, pemahaman yang benar terhadap kematian Yesus di kayu salib, ada satu ketetapan di dalam diri bahwa aku bukan lagi orang dunia, aku bukan lagi dipimpin oleh kepentinganku sendiri, tetapi ada satu pribadi yang memimpin hidupku, yaitu Yesus. Lalu dengan cara itu dia paham pribadi
mana yang harus disenangkan. Jadi dia melakukan yang baik bukan saja untuk dikatakan baik oleh orang tua, oleh guru, oleh pembimbing, tetapi dia langsung direct kepada Tuhan. Satu pribadi yang sudah berbuat yang sangat, yang amat, yang teramat baik kepadanya. Satu pribadi yang ada di dalam dirinya. Dan satu pribadi ini bersama dia kemanapun dia pergi. Jadi itu menjadi satu ingatan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup dia, ada satu pribadi yang siap menyertai dia. Di keterbatasannya, di keadaannya, ada satu pribadi yang siap menolong dia. Jadi dua hal ini sangat berkaitan. Tidak mungkin orang hidup di dalam kebenaran kalau dia belum memutuskan untuk menjadikan Yesus sebagai juru selamatnya. Jadi hal ini yang utama bagi orang muda. Orang muda harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidupnya. Setelah itu dia akan punya kesadaran baru terhadap dosa. Dia akan mengasihi Tuhan dengan cara menghidupi setiap kebenaran Tuhan. Semakin dia mengasihi Tuhan, dia semakin menghidupi kebenaran. Kalau dia berhenti melakukan kebenaran, sama dengan dia berhenti mengasihi Tuhan. Dan dia jadi orang muda, terus hidup dalam kebenaran. Itulah bukti orang muda mengasihi Tuhan. Dimanapun engkau pergi, di kesendirianmu, di tempat umum, di pelayanan, di mana engkau ada, ingatlah, Tuhan mau kita menjadi representatifnya Tuhan. Menjadi satu pribadi yang sama. Menjadi pribadi yang satu dimanapun engkau berada. Tidak menjadi halelupa di tempat di mana engkau kongko-kongko. Menjadi haleluya di mana engkau melayani. Tetapi dimanapun engkau berada, engkau selalu menjadi duta-duta kebenaran. Dengan cara ini, kepentingan Tuhan bisa dijawab. Tuhan mau banyak orang muda diselamatkan. Tuhan mau ada orang muda yang peduli atas keselamatan teen dan youth. Jadi Tuhan memanggilmu setiap orang muda yang malam hari ini berkumpul. Dan engkau siap, katakan kepada Tuhan, "Here I am."